Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Kita di subuh ini bisa kembali hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah, bersilaturahmi, thalabul ilmi, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan beberapa amal ibadah tersebut kita lakukan sekaligus di pagi hari ini. Mudah-mudahan telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga telah dilipat gandakan pahalanya, dijadikan penghapus dosa. Semoga amal-amal ibadah kita ini telah menjadi pintu keberkahan dan jalan keridhaan dari Allah untuk kita semua. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin rahmati Allah. Sekali-kali pakai slide ya. Berarti ada gambar-gambar yang perlu ditampilkan, susah dijelaskan kalau pakai kata-kata mah ya. Kita sudah selesai ngelewatin momen-momen sangat penting ya, yaitu kurban, haji, Idul Adha ya. Sebelumnya momen Ramadan, Idul Fitri. Maka saya akan sampaikan sambungan dari materi yang saya sampaikan sebelum Ramadan ini ya. Tapi coba ini bisa nebak mau bahas apa. Surat Qaf ayat 41 42. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Artinya itu, wastami' dan dengarkanlah. Yauma di suatu hari, yunadil munadi, ada satu sosok makhluk yang menyeru, min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Yauma yaitu di suatu hari, yasma'una mereka akan mendengar as-sayhata teriakan. Bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari mereka keluar. Coba nih Pak Al-Qur'annya. Kalau enggak baca tafsirnya. Wastami dengarkanlah. Yauma suatu hari, yunadil munadi. Yauma suatu hari. Hari apa ini maksudnya? Yunadil munadi, akan ada sosok yang menyeru. Siapa itu sosok yang menyeru? Mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Di mana tempat dekat itu? Yauma yaitu suatu hari, yasmauna mereka akan mendengar. Siapa mereka itu? As-sayhata, teriakan. Teriakan apa? Kalau teriakan itu sebuah kalimat, kalimatnya apa tuh teriakannya? Bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Dalika itulah yaumu hari al-khuruj. Mereka akan keluar. Keluar dari mana? Ya. Banyak pertanyaan ya Pak ya. Makanya memang cukup nggak diterjemahkan.
Barusan kan saya terjemahkan. Cukup enggak? Enggak ya. Ya, ayat Quran itu kadang-kadang tanpa baca tafsir, tanpa cukup baca terjemah jelas ya. Tapi banyak ayat Quran yang enggak cukup baca terjemah, harus baca tafsir. Saya mau nerangin apa coba ini, Pak? Selain pertanyaan-pertanyaan tadi, ya saya mau nerangin apa ini. Satu aja yang pertanyaannya, hari apa? Kejawab enggak ya? Sosok apa? Siapa sosok yang menyeru itu? Tempat yang dekat itu di mana itu? Teriakannya apa bunyinya? Ya. Nah, dari ayat ini tuh saya mau nerangin sambungan materi sebelum Ramadan ini ya. Palestina negeri akhir zaman. Dulu sebelum Ramadan saya sampaikan tema tentang ada 14 apa 15 ya. Jejak para nabi di dalam komplek Masjidil Aqsa ya. Sekitar ada 5 tema ya yang saya buat tentang tentang Palestina itu. Baru satu sebelum Ramadan, ini yang keduanya. Biar kita makin cinta sama Palestina ya. Biar kita paham betapa berkahnya, betapa mulianya itu tempat ya. Itu negeri. Sekarang ini sedihnya penderitaan kaum muslimin, saudara-saudara kita penduduk Palestina ini tertutup sama hebohnya perang antara Amerika dengan Iran. Seolah-olah sudah selesai, jarang ada beritanya. Padahal Israel itu rupanya ya memanfaatkan viralnya berita tentang perang Amerika sama Iran ini untuk menggasak itu, untuk membantai lebih banyak lagi di Gaza itu. Ya. Beritanya ketutup gitu Pak. Ya. Tiap hari pembantaian Gaza itu sekarang. Saya ada guide-guide yang sudah saya kenal di sana ya. Ada mahasiswa-mahasiswa di Jordan yang seringkali bolak-balik nganterin donasi ke Gaza, yang kemarin juga nganterin kami ya di Palestina. Saya dapat kabar juga dari mereka itu. Bahwa ini Ustadz katanya berita perang Iran itu membuat tertutup berita tentang pembantaian di Gaza parah sekali sekarang setiap hari itu. Palestina itu pernah saya bilang waktu pertemuan pertama ada 3 gelar ya. Dari para ulama sesuai dalil-dalil sahih. Palestina itu yang pertama Ardul Mubarakah wal Muqaddasah. Palestina itu negeri diberkahi dan disucikan. Negeri suci dan diberkahi. Yang kedua, yang materinya sudah saya sampaikan juga di sebelum Ramadan, Palestina itu Ardul Anbiya war Rasul, negeri para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul paling banyak terlahir, tumbuh dewasa, berdakwah, wafat dan dimakamkan di Palestina. Yang ketiganya, Palestina itu Ardul Jihad. Ardul Jihad wal Mujahid wasyuhada. Negeri jihad, negeri para mujahid dan negeri para syuhada. Jihad, perang kaum muslimin dengan orang-orang kafir paling sering sepanjang zaman terjadi di situ. Kaum muslimin yang berjuang, yang disebut mujahidin, berperang di medan perang, paling banyak juga di situ. Umat Islam yang terbunuh di medan perang, mati syahid sepanjang zaman, paling banyak juga di situ. Jadi Ardul Jihad wal Mujahidin wasyuhada. Dan yang terakhir ini yang mau saya bahas sedikit ya. Ini juga gak bisa semuanya Pak ya. Panjang sekali kalau semuanya mah. Bersambung-sambung, mungkin kapan-kapan kita sambungkan. Yang keempat, gelar kemuliaan Palestina itu negeri akhir
zaman, ya. Ini Palestina negeri akhir zaman. Kenapa harus pakai fokus? Karena ada lokasi-lokasi yang harus dilihat ya. Pertama, buktinya Palestina negeri akhir zaman. Ini Pak. Jihad ribat paling mulia, paling afdol menjelang hari kiamat akan terjadi di Asqalan, Palestina. Jihad di sini maksudnya perang, Pak. Perang antara kaum muslimin dengan pasukan kafir, jihad. Ribat maksudnya apa? Ribat itu perangnya itu sifatnya kaum muslimin mempertahankan negerinya dan berjuang mengusir penjajah yang menjajah negerinya. Itu namanya jihad ribat. Kayak pahlawan-pahlawan kita ya yang berjuang dulu mempertahankan negeri ini, mengusir penjajah, itu namanya jihad ribat, Pak. Ada dua jihad berarti kan. Jihad yang satunya lagi itu kaum muslimin bukan mempertahankan negerinya, berjuang mengusir penjajah gitu. Tapi kaum musliminnya pergi ke negeri lain. Berperang di negeri lain, membela kaum muslimin yang tertindas di negeri lain. Itu jihad hujum. Contohnya dulu kaum muslimin di zaman para sahabat berangkat dari Saudi ya. Berangkat dari Madinah ke Mesir untuk membebaskan kaum muslimin Mesir yang sudah ratusan tahun dijajah sama Romawi. Gitu. Berangkatlah dari Madinah ke Mesir, bertempur di negeri lain. Itu lain lagi tuh, bukan jihad ribat ya. Kalau jihad ribat mau dari Indonesia dulu, Belanda datang ke sini, kita berusaha mempertahankan negeri dan mengusir penjajah, itu jihad ribat. Jihad ribat paling mulia, paling afdol menjelang hari kiamat akan terjadi di Asqalan, Palestina. Palestina Pak. Dari Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah, alaikum bil jihad. Kalian harus ikut jihad. Wa inna afdala jihadakumur ribat. Jihad paling mulia adalah jihad ribat, mempertahankan negeri dari serbuan bangsa kafir. Wa inna afdala ribatikum Asqalan. Jihad ribat yang paling afdol, paling mulia, paling istimewa adalah yang terjadi di Asqalan. Menjelang hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali sudah terjadi ini. Perang kaum muslimin melawan orang kafir di Asqalan. Ini Asqalan. Kelihatan gak yang ditunjuk? Askelon ya. Itu Asqalan. Tuh. Sekarang perang itu sudah terjadikah? Ya, sebagian ulama mengatakan sudah terjadi. Ya, itulah yang di Gaza ini sekarang. Tapi kan di hadisnya Asqalan. Para ulama, sebagian ulama mengatakan dulu Asqalan dengan Gaza itu satu wilayah. Banyak buktinya, di antara buktinya yang paling sering diungkap para ulama adalah Imam Syafi'i itu imam paling besar ya, imam mazhab paling besar sepanjang zaman. Imam Syafi'i di negeri kita juga sangat banyak umat Islam mengklaim pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kadang beliau mengatakan di biografinya beliau lahir di Asqalan. Tapi kadang-kadang beliau juga bilang saya lahir di Gaza gitu. Itu bukti bahwa Asqalan dengan Gaza itu satu wilayah. Ya itu dekat tuh, Gaza di bawah ya, Askelon di atas. Tapi ada juga ulama yang mengatakan belum terjadi. Ya. Itu artinya pertempuran di Gaza ya, yang terjadi sekarang itu nanti akan bergeser ke Asqalan Pak. Ke atas tuh. Dari Gaza akan bergeser ke Asqalan. Dan ini kalau itu terjadi berarti kabar gembira Pak. Kalau pertempuran umat Islam dari Gaza geser ke Asqalan berarti yang terdesak pasukan muslimin atau Israelnya yang terdesak Pak. Israel yang terdesak. Kenapa? Karena makin dekat ke Tel Aviv tuh, lihat Tel Aviv di atas. Ya. Kalau pertempurannya geser dari Gaza ke Asqalan atau Askelon di situ berarti makin mendekati ke Tel Aviv yang diklaim sebagai ibu kota Israel. Dan Askelon tuh sekarang penduduknya total orang Israel. Ya, Askelon itu.
ada di wilayah yang diklaim sebagai wilayah Israel, Askelon. Ini kota Askelon, Pak. Mewah-mewah tuh lihat. Ya dulunya negeri Palestina ini tuh, diusir orang Palestinanya, dibangunlah gedung-gedung, penduduk di pinggir pantai lagi tuh, ya tempatnya indah, diisi sama, berarti pejuang-pejuang Islam bisa nembus ke sini, Pak. Gitu. Perang terjadi di sini, Askelon. Itu yang kedua, yang pertama ya. Mudah-mudahan terjadi dan pasti terjadi ya, karena hadisnya sahih itu. Yang kedua, menjelang munculnya Dajjal sebelum hari kiamat, sebuah kebun kurma akan berhenti berbuah. Berhenti total. Kebun kurmanya luas tapi nggak ada sebutir pun buah keluar. Nama kebun kurma tersebut adalah Baisan. Lokasinya di Palestina juga. Apakah sudah terjadi? Belum, Bu. Sekarang ini kebun kurma Baisan itu buahnya makin setiap panen makin sedikit tapi masih ada. Nanti kalau kebun kurma itu sudah tidak keluar buahnya sebutir pun akan viral, Pak. Pasti akan viral karena kaum muslimin banyak yang tahu hadis ini. Pasti akan viral. Belum ya. Kisahnya ada di hadis itu. Hadisnya saya potong tuh, makanya ada titik-titik karena kalau ditampilin semua layarnya nggak cukup tuh. Ya. Ini hadis adalah kisah tentang Tamim Ad-Dari. Kisah min Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu singkat cerita ginilah. Tamim Ad-Dari itu sahabat Rasul. Pernah berkunjung ke Palestina. Di zaman Rasul masih ada. Sepulang dari Palestina naik perahu bersama 30 orang Palestina. Terdampar di sebuah pulau. Dan qadarullah pulaunya gak disebutin. Sampai sekarang dicari-cari, diteliti oleh para pakar, pulau apa itu gitu ya. Nggak ketemu-ketemu. Terdampar di sebuah pulau. Kemudian turunlah ke pulau itu ya. Mungkin maksudnya itu meskipun pulau tidak dikenal, pulau asing. Mungkin barangkali ada penduduknya bisa jual beli makanan, bisa minta air gitu ya, turun. Ternyata pulau itu hanya hutan aja. Mereka mendekat ke pinggir hutan itu ketemu makhluk. Makhluk yang tubuhnya dipenuhi bulu seluruhnya. Sampai gak bisa bedain mana muka, mana punggung katanya gitu. Bukan monyet, ya monyet mah kelihatan mukanya. Punggungnya mana, depannya mana, belakangnya mana gak ketahuan. Tapi memang dasar sahabat Nabi ya. Udah digemleng oleh Nabi sebagai sosok yang berani-berani. Teman-temannya juga orang-orang Palestina. Terbukti di hadis ini orang-orang Palestina dari dulu berani-berani. Malah dideketin itu makhluk, Pak. Sesudah deket, makhluknya bisa ngomong lagi. Kata makhluk ini, ana jassasa. Aku ini makhluk, namaku jassasa. Aku sudah menunggu kalian sudah sangat lama. Kalian ditakdirkan untuk mampir di pulau ini. Ada seseorang di dalam pulau ini berada di goa ingin bertemu dengan kalian. Sudah menunggu kalian sangat lama gitu. Coba Pak kalau saya lah orangnya ketemu makhluk kayak begitu. Bisa ngomong pula. Pasti langsung ngacir dia balik lagi ke perahu tuh. Pergi, ini mah kagak. Malah dilayanin ngobrol Pak gitu. Kalian harus bertemu orang itu katanya. Ada di dalam hutan di sebuah goa. Ikut Pak masuk. Ayo ikut saya. Itu hadisnya riwayat Muslim. Gak mungkin doaib hadisnya. Masuk ke hutan, masuk ke goa. Di goa ketemulah dengan sosok besar, kekar, picak. Itulah Dajjal Pak ya. Dirantai dari leher ke dada, ke perut, kaki, tangan dirantai semua di goa itu. Terjadilah dialog, itu dialognya. Akhbiruni an-nakhli baisan. Kata si Dajjal yang dirantai itu, beri kabar aku tentang kebun kurma Baisan. Maka Tamim Ad-Dari bertanya, tentang apanya kabarnya yang kau inginkan? Kata si Dajjal, as'alukum an-nakhliha hal yuthmir. Aku tanyakan tentang buah kurmanya, pohon kurmanya, masih berbuahkah? Maka Tamim Ad-Dari karena baru pulang dari Palestina mengatakan na'am katanya, iya.
masih berbuah. Amma innahu yushiku ala tusmir. Kata si Dajjal, gak lama lagi juga akan berhenti buahnya, katanya gitu ya. Kemudian dia bilang, ini mukhbirukum anni, aku akan kabari kalian siapa aku ini. Inni ana al-masih, akulah al-masih. Tuh. Ya. Saya lupa bawa pointers ya. Pointersnya gak ada di tas rupanya. Akulah al-masih. Siapa al-masih? Al-masih di sini bukan Isa, Pak. Ada dua orang sepanjang zaman yang dikasih gelar Al-Masih. Yaitu Nabi Isa, Isa Al-Masih. Dajjal, Al-Masihid Dajjal. Makanya di ujung tahiyat kan, wa'udzubika minal masihid Dajjal. Bedanya kalau Nabi Isa, gelar Al-Masihnya ada di akhir, Isa Al-Masih. Kalau Dajjal Al-Masihnya ada di awal, Al-Masihid Dajjal. Apa artinya Al-Masih di situ? Al-Masih itu punya dua arti, Pak. Kalau Nabi Isa itu, makna dari Al-Masihnya itu adalah orang yang jalan-jalan terus gitu. Pergi-pergi terus. Nggak pernah menetap lama di satu tempat. Itu Al-Masih. Kenapa? Memang Nabi Isa begitu. Nggak pernah bisa lama menetap di satu tempat. Karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi yang dihasut oleh bangsa Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Dengan tuduhan Nabi Isa itu pembawa aliran sesat, pengacau, pemecah belah. Terhasutlah tentara Romawi yang memang Palestina saat itu dikuasai Romawi. Kejar-kejar, nggak bisa tinggal di satu tempat lama-lama. Sedangkan Dajjal dibilang Al-Masih artinya adalah orang yang dihapuskan. Dihapuskan apanya? Dihapuskan matanya sebelah gitu. Itulah picak tuh ya. Maka kemudian dikatakan ana Al-Masih dan aku sebentar lagi itu. Ini ushiku ayu danali fil khuruj. Sebentar lagi gak lama lagi aku akan diizinkan keluar dari gua ini. Aku akan keluar. Lanjutannya hadis ini tuh, dan kalau nanti aku keluar, tidak ada satu kotak pun kecuali akan aku injak katanya. Aku akan kuasai. Maka akan sampai ke negeri ini Pak, Dajjal itu nanti ya. Itulah kebun kurma Baisan. Akan heboh nanti ketika berhenti berbuah. Di mana Baisan itu? Nih Pak, ini Yerusalem ya. Ini Tel Aviv, ini Baisan. Tulisannya apa tuh Pak? Yang dekat pasti bisa baca. Beit Sean. Iya, Beit Sean. Itu Beit San. Ya. Google Map nulisnya seperti itu ya. Lidah orang Arab menyebutnya Baisan. Beit Sean. Ini kebunnya. Ya, ini kebunnya bisa dikunjungi Bu kalau ke sana tuh ya. Kebun kurma Baisan. Banyak yang ziarahin ini. Kaum muslimin itu. Karena ada di hadis gitu ya. Jadi Bu, Palestina itu semacam panggung besar terjadinya segala peristiwa menjelang hari kiamat. Walau alam apa hikmahnya ya. Allah kok memilih Palestina itu kok tempat lahirnya para nabi. Peristiwa-peristiwa besar hari kiamat kok terjadinya di situ. Memang tidak semuanya, tapi lebih dari separuhnya Bu. Peristiwa-peristiwa hari kiamat itu paling banyak terjadi di Palestina. Memang ada di luar Palestina, tapi sekitar Palestina. Di mana tuh? Di Suriah ada, Suriah kan nempel ke Palestina. Di Jordan terjadi beberapa peristiwa, nempel juga Jordan ke Palestina tuh. Irak, ada yang terjadi di Irak, 1-2 kejadian. Mesir, nempel juga ke Palestina. Saudi, ada yang di Saudi itu. Tapi paling banyak di Palestina. Dan saya ketika bikin materi ini lama sekali saya cari, serius Bu saya cari-cari. Barangkali ada deh satu peristiwa yang terjadi di Indonesia gitu. Gak ada gak ketemu Bu. Peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat terjadinya di sekitar sana semua. Kemudian yang ketiga, menjelang munculnya Dajjal sebelum hari kiamat, sebuah danau akan mengering habis. Habis total airnya. Nama danau itu adalah Tobariyah. Lokasinya di Palestina. Ini hadisnya masih sama. Si Dajjal itu setelah bertanya tadi, dia nanya pertanyaan kedua. Akhbiruni an buhairati Tobariyah. Kasih kabar aku tentang danau Tobariyah. Tentang apanya katanya? Tentang apanya engkau minta kabar? Hal fihama, masih adakah airnya katanya? Maka
Tamim Ad-Dari menjawab katsiratul ma, airnya masih banyak gitu. Kata Dajjal sebentar lagi juga, gak lama lagi juga airnya akan habis total. Dan kalau airnya habis aku akan keluar. Aku diizinkan untuk keluar gitu. Gitu ya. Kemudian ini sama kalimat berikutnya, dia memperkenalkan diri sebagai Al-Masih gitu ya. Danau Tobariyah Pak, saya lewat Pak, tidak mampir sih. Karena waktunya singkat ya. Yang mampir itu saya dan 2 kali ke sana dengan rombongan itu mampirnya selalu di Laut Mati. Kalau di Danau Tobariyah dari jalur itu agak jauhan, kelihatan dari jauh saja. Danau Tobariyah tuh luas banget, nggak kebayang kok bisa kering total sampai kelihatan dasarnya gitu. Luas dan dalam kayak laut sudah tuh danau teh. Ini Danau Tobariyah. Ini Yerusalem di Tel Aviv ya. Ini danaunya. Dekat Nazaret, tempat yang dimuliakan ini terkait Nabi Isa. Tiberias, lain lagi ya ucapannya ya. Danau, tadi bahasa Arabnya apa? Tobariyah. Ya. Lidah orang Eropa yang membuat Google Map, ini tulisannya Tiberias. Ini dekat dari Haifa. Tiberias, luas Pak ini gitu. Ini kelihatan dari jauh aja segitu tuh. Bisa dikunjungi Pak. Banyak yang berkunjung ke sini kaum muslimin tuh ya. Entah kenapa orang-orang Kristen juga banyak yang ke sini. Di pinggir pantainya tuh biasanya banyak rombongan-rombongan wisatawan muslimin sedang diceritain sama guide-guide-nya tentang apa Danau Tiberias itu hubungannya dengan akhir zaman. Ini danaunya. Luas gak Bu? Luas itu ya. Luas banget ini. Ini cuman kefoto sedikit aja. Kan habis sampai dasarnya kelihatan kering. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan hadis Bukhari yang lain. Saya gak tampilin cuman. Di hadis Bukhari Muslim diceritakan bahwa menjelang munculnya Dajjal itu akan ada kemarau 3 tahun Bu. Bayangin itu kemarau 3 tahun. Betapa menderitanya manusia itu. Pernah gak kita kemarau segitu panjangnya? Kayaknya zaman Pak Harto pernah. Cuman gak sampai setahun ya. Yang kita sampai dikasih air dari tangki itu. Tahun berapa ya? Kemarau sangat parah itu saya lupa. Saya lagi SD kalau gak salah itu. Ya. Tapi gak sampai 1 tahun kok itu. Ini 3 tahun. Dan di hadisnya dikatakan tahun pertama. Di tahun pertama Allah menahan 1/3 hujan dari langit. Hujan berhenti 1/3-nya. 1/3 hujan ditahan. Tahun kedua sebelum munculnya Dajjal 2/3 hujan ditahan. Berarti hujan yang turun cuma tinggal 1/3. Tahun ketiganya yang parah. Berarti setahun sebelum munculnya Dajjal tidak ada setetes pun hujan sepanjang tahun. Mungkin ada hubungannya meskipun hadisnya terpisah ya. Ini danau mengering total. Ya. Dan itu kalau danau ini sudah mengering total, kebun kurma itu sudah berhenti berbuah, tidak ada sebutir pun, maka Dajjal akan muncul dalam hitungan jam atau hitungan hari. Akan keluar. Gitu. Mudah-mudahan gak kealamin ya. Mudah-mudahan gak kealamin. Ngeri kalau kealamin Pak, mudah-mudahan. Ini Danau Tobariyah. Yang ketiga, masih di hadis yang sama. Menjelang munculnya Dajjal sebelum hari kiamat, sebuah mata air akan mengering total airnya. Kalau tadi kan danau, ini mata air. Nama mata air itu adalah mata air Zugar. Lokasinya di Palestina juga. Ini hadisnya terpisah tapi kisah yang sama tapi di Sahih Ibnu Hibban. 6787. Si Dajjal ini nanya pertanyaan ketiga. Ya. Akhbiruni an aini Zugar bihamaun. Kasih kabar aku tentang mata air Zugar. Apakah masih ada airnya? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, naam, iya masih ada airnya. Nggak lama lagi juga airnya habis, kata Dajjal. Kalau air habis, aku akan keluar. Dan di sini mah ada pertanyaan keempat nih. Dajjal nanya, beri kabar aku minta kabar
sudah munculkah seorang laki-laki yang namanya Muhammad gitu ya. Di sini tidak disebutkan Muhammadnya tapi ada di riwayat lainnya. Ar-rajul saja di sini. Maksudnya Muhammad. Sudah munculkah seorang laki-laki bernama Muhammad yang mengaku seorang utusan Allah? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, iya, muncul di negeriku, di kotaku, kota Madinah. Sudah muncul gitu. Maka si Dajjal ngomong, Pak, sekali-kalinya sepanjang zaman Dajjal berkata jujur gitu kata para ulama ya. Dajjal itu kan memang karakter buruk paling terkutuknya itu tukang bohong, Pak. Jago bohong. Tidak ada manusia paling jago bohong melebihi Dajjal deh pokoknya. Ya. Maka Rasul itu selalu memberikan gelar kepada Dajjal itu Al-Kazzab. Makhluk pendusta gitu. Maka kalau yang tukang bohong tuh kayak Dajjal ya. Tukang bohong. Tapi di sini dia ngomong bener, Pak. Innahu shadiqun fattabi'uh kata. Ketika dijawab Muhammad sudah muncul, udah menyebarkan ajarannya. Kata Dajjal, dia itu orang jujur, ikutin sama kalian gitu. Ikutin sama kalian, dia jujur katanya gitu, Pak. Kemudian para sahabat nanya, kalau di riwayat ini sahabat nanya tuh, man anta, siapa engkau? Maka dia bilang, ana ad-dajjal tuh ujungnya. Ana ad-dajjal, akulah Dajjal. Nah kemudian dalam riwayat di kitab As-Silah As-Soihah, setelah mendengar kabar Nabi Muhammad keluar dan sudah mengajarkan ajarannya, dan 4 pertanyaan sudah dilontarkan dan sudah dijawab, si Dajjal itu entah kenapa Pak ya, berontak itu. Dia bergerak-gerak pengen lepas dari rantainya. Inilah yang membuat para sahabat ini ngeri, kemudian pergi semua keluar dari goa. Segera menuju perahu dan berangkat gitu. Sampailah Tamim Ad-Dari di Madinah dan diceritakan ke Rasulullah. Dan Rasulullah mengkonfirmasi, betul ya. Orang yang kau temui di gua itu innahu Dajjal. Dialah Dajjal. Sudah berapa lama terikat di dalam goa? Dajjal itu diikat di goa itu menjelang munculnya Nabi Muhammad. Ya, sebagai kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dia sudah berjalan hidup melintasi zaman. Ya, mendekatin para nabi gitu, para rasul. Nabi Isa, Nabi Daud dideketin sama Dajjal itu. Kira-kira sampai sekarang umurnya udah berapa ribu tahun itu Pak ya. Dajjal itu model iblis ya. Umurnya sangat panjang ya. Tapi sayangnya tadi pulaunya itu gak dikasih tahu. Sampai sekarang semua orang tidak bisa menebak pulaunya ada di mana, pulau apa ya. Kalau ketahuan pulaunya mungkin bisa ditemukan itunya apa namanya goanya gitu. Inilah mata air Zugar ini Pak. Ini Jordan, ini Israel ya. Ini mata air Zugar. Coba Pak, ini kan apa namanya Google Map itu memang bikinan Yahudi. Ya. Ini Jordania ada ya tulisannya nih Jordania. Israel ada. Palestina mana Pak? Gak ada Palestina. Ini Gaza ada tuh. Kota-kotanya doang. Gaza ada, Yerusalem ada, Asdod ada, Rafah ada. Tapi Palestinanya mah gak ada. Coba cek di Google Map. Palestina gak ada. Tulisan Palestina. Ini mata air Zugar. Ini mah dikit ya airnya teh. Entah tinggal sedikit atau memang dari dulu memang segitu. Karena memang bukan danau, cuman mata air gitu. Ini mata air Zugar. Ini banyak domba-domba digembala di sini. Nanti ini akan kering total. Kemudian pasukan kaum muslimin yang kelima akan bertahan dari gempuran pasukan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal di Baitul Maqdis. Dan itu terjadi menjelang hari kiamat. Pasukan kaum muslimin akan bertahan dari gempuran pasukan Yahudi yang dipimpin Dajjal di Baitul Maqdis. Dari Abi Jahiriyah, Hadir bin Karib, Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah. Ma'kilul muslimina minad Dajjal Baitul Maqdis.
Benteng pertahanan kaum muslimin dari gempuran Dajjal adalah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Baitul Maqdis itu Yerusalem. Ya. Ibu kota Palestina. Dulu namanya bukan Yerusalem. Kaum muslimin biasa menyebutnya Baitul Maqdis. Tapi orang-orang Israel tidak suka menyebut dengan Baitul Maqdis. Mereka lebih mempopulerkan Yerusalem. Yerusalem itu ada dua versi, katanya dari Darussalam. Tapi lidah orang-orang barat menyebutnya Yerusalem. Darussalam itu negeri kedamaian gitu. Tapi ada juga kata guide kami kemarin waktu ke sana, bukan Ustadz, bukan dari Darussalam, Yerusalem itu. Tapi dari Dar-Ursalin. Ursalin itu nama dewa. Dewanya orang Romawi gitu. Maka kita ini lebih baik nyebutnya bukan Yerusalem. Ikutilah penamaan dari Rasulullah, yaitu Baitul Maqdis, negeri yang disucikan. Ini Yerusalem. Yerusalem ya. Ini Hebron. Ini yang biasa kami kunjungi di bawahnya tuh. Hebron. Tempat di mana ada kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan istrinya masing-masing. Ada di satu komplek. Itu Hebron. Di sebuah goa di bawah, di dalam perut gunung, dalam perut bukit. Di puncak bukitnya ada masjid namanya Masjid Ibrahim. Kota Hebron itu suka disebut Al-Khalil karena memang Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilur Rahman. Kota Hebron disebut Al-Khalil. Itu Yerusalem. Disinilah kaum muslimin bertahan, Bu. Bertahan. Tapi karena gempuran Dajjal itu luar biasa ya. Maka kemudian umat Islam mundur sampai akhirnya terkepung di komplek Masjidil Aqsa gitu. Entah berapa pekan, entah berapa bulan itu. Enggak disebut di hadisnya, saya enggak ketemu informasinya ya. Bertahannya awalnya di satu kota, Yerusalem, tapi terdesak masuklah ke komplek Masjidil Aqsa yang hanya sekitar 14 hektar. Walau alam, saya belum tanya juga ya, kira-kira 14 hektar muat untuk berapa ribu orang gitu ya, 14 hektar. Ini jadi apa tadi? Yang kelima, tanda akhir zaman itu dikepungnya kaum muslimin di Yerusalem. Nah kemudian yang keenam, 3 tokoh akhir zaman, 3 tokoh penting akhir zaman. Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, dan Dajjal akan berhadapan dalam sebuah pertempuran menjelang hari kiamat. Perang ini berpusat di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Tadi Pak ya. Bertahan di Yerusalem tapi kemudian terdesak masuk ke Masjid Al-Aqsa, maka pusat pertempurannya terjadi di Masjid Al-Aqsa itu. Pusat pertempurannya terjadi di Masjid Al-Aqsa. 3 tokoh penting akhir zaman, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal. Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin, Nabi Isa yang diturunkan Allah dari langit untuk membunuh Dajjal, dan Dajjal yang memimpin Yahudi. Dari mana mereka itu bergerak nih? Tiga tokoh ini bergerak, ini petanya. Imam Mahdi dari Saudi Arabia. Beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, dibeat oleh kaum muslimin penduduk Mekah Madinah, dibeat sebagai pemimpin umat Islam. Di mana dibeatnya? Di dinding Ka'bah, di Masjidil Haram dibeatnya. Kemudian berangkatlah bersama pasukan. Pasukannya tentunya orang-orang Arab ya. Dan orang-orang kaum muslimin lainnya tentunya. Dominannya orang Arab karena memang yang membeatnya juga orang-orang Arab. Berangkat dari Saudi menuju ke sana, ke arah Palestina. Sekali lagi lihat Bu, ini Google Map. Seandainya ada peta yang sangat lengkap, tandingannya Google Map, saya mah bakalan pindah. Tapi soalnya kagak ada. Betul-betul monopoli ini Pak. Ada nggak yang tandingannya Google Map yang sangat lengkap seluruh? Nggak ada, ya, nggak ada. Tuh lihat Bu, bahwa ini bikinan Yahudi. Syria ada kan? Ada ya. Irak ada, Kuwait, Iran, Jordan, Egypt, Israel, Lebanon. Palestina mana? Nggak ada Bu Palestina. Ini dari Google Map ini. Nggak ada Palestina. Ya.
Mereka udah delete Palestina dari peta itu. Ya, nggak ada. Kurang ajarnya Israel coba itu. Ya, Imam Mahdinya dari bawah tuh, dari Saudi ya, menuju ke Palestina bersama pasukannya. Kemudian pasukan Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dan jenderal-jenderalnya berangkatnya dari Isfahan. Isfahan tuh dari Iran. Hadisnya sahih Pak, dari Iran. Makanya unik ya, sekarang ini Iran bertempur sama Yahudi. Tapi nanti di masa perang dengan Imam Mahdi dengan Dajjal, ternyata pasukan Yahudi 70.000 orang dipimpin Dajjal berangkatnya dari Iran, dari Isfahan gitu. Kok nggak dari Tel Aviv? Nah, ini menurut saya ini kabar gembira ini berarti. Hadis ini mengabarkan bahwa negeri yang diklaim sama Palestina yang dicaplok sama Israel itu ya Israel, Askelon, Asdod. Itu nanti berarti Yahudi itu akan mundur dari situ. Gitu. Terdesak kemudian masuklah ke Iran masuknya. Dan sampai sekarang memang betul Isfahan itu penduduk sebuah kota ketiga terbesar di Iran. Setelah Teheran, kota ketiganya adalah Isfahan. Penghuninya hampir 100% orang Israel, orang Yahudi Pak. Itu kota tua Bu, Isfahan itu kota tua, umurnya sudah 2700 tahun. Dan dari sebelum negeri Iran ada, dari zaman masih Persia, orang Yahudi tinggal di situ. Kenapa orang Yahudi tinggal di situ? Dulu Yahudi itu, Yahudi yang lagi tinggal di Palestina, ya, dan dari beberapa wilayah diserbu sama Persia, sebagian dibantai, sebagian dibawa jadi budak gitu, dibawa ke arah Persia. Persia itu Iran. Maka berkembang biaklah orang Yahudi di Iran itu. Di Teheran saja sinagog Yahudi ada 200. Yahudi di Teheran banyak. Ya. Maka Rasul yang nggak pernah ke Iran, nggak pernah ke Isfahan, ya, beliau mengatakan Yahudi dipimpin Dajjal berangkatnya dari Iran. Itu dari Syria, siapa yang dari Syria? Yang dari Syria adalah Nabi Isa. Nabi Isa turun dari langit, turunnya nggak langsung ke Masjid Al-Aqsa. Nabi Isa turunnya di sebuah masjid menara putih yang ada di Damaskus. Sekarang karena Syrianya sudah aman, maka banyak diziarahi itu masjidnya. Menara azannya tuh tinggi ya, warnanya putih. Dari sejak zaman Nabi warnanya tetap tidak pernah diganti cat, warnanya putih. Kenapa? Karena sudah jadi nama masjid itu, Masjid Menara Putih. Disitulah Nabi Isa turun. Wallahu alam hikmahnya apa tuh ya. Kemudian dari masjid itu dibawa terbang lagi oleh malaikat, diapit malaikat 2. Turunlah di komplek Masjidil Aqsa. Jadi Imam Mahdinya dari Saudi, Dajjalnya dari arah Iran, Nabi Isa dari arah Damaskus, Syria. Bertemu di Masjid Al-Aqsa. Nih Masjid Al-Aqsa. Ini lokasinya Masjid Al-Aqsa. Ya, di peta. Bertemu di situ. Ya. Siapa yang datang duluan ke Masjid Al-Aqsa? Tentunya Imam Mahdi. Imam Mahdi di dalam Masjid Al-Aqsa terkepung oleh pasukan Dajjal dan masuklah Nabi Isa. Ini hadisnya lupa ya, ini hadis nih. Hadisnya. Hadisnya Sahihul Jami 7875 tapi di Bukhari juga ada. Ya. Saya kutip yang di Sahihul Jami. Ini rajulun salih yang dimerahin maksudnya Imam Mahdi. Isa bin Maryam dan Dajjal. Kisah hadis ini tuh Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin penuh di dalam Masjid Al-Aqsa. Datanglah waktu subuh. Azan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, kemudian Imam Mahdi sudah di tempat ngimam. Ketika Imam Mahdi lagi ngerapihin barisan, kata Imam Mahdi, rapihkan barisan. Sawu supupakum. Turunlah. Nazala alaihim Isa. Turun Nabi Isa dari atas. Bukan dari gerbang, dari atas. Maka semua kaum muslimin yang sudah mau takbiratul ihram ya, mau subuh, ngelihat semua, ngedongak semua ke atas ya. Nabi Isa turun dari atas, diapit malaikat. Tapi nggak dijelasin di hadisnya malaikatnya kelihatan apa enggak gitu ya.
Nabi Isa itu pegangan ke sayap malaikat kanan kiri. Dari atas. Karena kaum muslimin yang di dalam tuh orang-orang yang bukan cuman soleh tapi juga pasti juga orang-orang yang paham agama, paham Islam ya. Ketika ada orang dari langit turun gitu ya, mereka paham yang turun Nabi Isa. Maka Imam Mahdi langsung mundur dan mempersilahkan Nabi Isa jadi imam. Tapi kata Nabi Isa, engkau imamnya, qomat sudah dikumandangkan, nggak boleh ganti imam kalau sudah qomat gitu kan. Qomat sudah dikumandangkan, engkau imamnya. Maka Imam Mahdi jadi imam. Setelah sholat subuh selesai, Nabi Isa menunjuk ke sebuah gerbang. Ada 14 gerbang komplek Masjidil Aqsa tuh. Nabi Isa menunjuk ke sebuah gerbang. Sayangnya di hadis nggak disebutin lagi gerbangnya itu, gerbang yang mana. Saya tanya ke guide, gerbang yang mana kira-kira? Nggak tahu katanya. Salah satu gerbang ditunjuk Nabi Isa, buka gerbang yang itu. Maka dibukain, kaum muslimin paham ya apa yang akan terjadi. Dibuka, ketika gerbangnya dibuka, di baliknya ada Dajjal tuh. Maka berhadap-hadapanlah itu langsung Nabi Isa dengan Dajjal. Saling tatap mata jarak beberapa meter gitu. Dajjalnya bersama sab'una alfa Yahudi itu. Bersama 70.000 Yahudi. Semuanya membawa senjata pedang dan berseragam. Senjatanya kok pedang? Itulah. Ya, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini karena Rasul, masa Rasul nggak tahu nama senjata lain selain pedang, tombak, panah gitu. Maksudnya senjata gitu. Ada juga ulama yang mengatakan memang senjata-senjata modern tidak akan berfungsi lagi saat itu. Kembali ke senjata masa lalu. Pedang, tombak, panah gitu. Ini ya, hadisnya sudah, petanya sudah, ini Masjidil Aqsa-nya. Jadi kebayang gak ya Imam Mahdi dan kaum muslimin ada di dalam, Dajjal di luar semuanya gitu. Dan entah gerbang yang sebelah mana itu yang dibuka itu. Kemudian hadirin mati Allah, yang ketujuh, ini kejadian yang ketujuh, yang juga lokasinya di Palestina. Pasukan Islam berbendera warna hitam akan muncul dari Khurasan. Lalu akan bergerak dan sampai di Palestina lalu bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi. Inilah yang dipuji Rasul sebagai pasukan yang gak ada tandingnya. Gak akan pernah ada pasukan yang bisa menghalangi pasukan ini. Pasukan inilah yang membuat pasukan Imam Mahdi itu cukup bisa bertahan meskipun terdesak juga sih ya sampai ke komplek Masjidil Aqsa. Tapi cukup bisa bertahan dari gempuran Dajjal. Padahal Dajjal itu kan luar biasa kesaktiannya itu ya Dajjal itu. Inilah pasukan andalannya Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi itu kan ada 3. Pertama dari Arab karena memang Imam Mahdi lahir di Arab, yang ngebeat beliau pertama kali bangsa Arab, ya sekitar penduduk Madinah, Mekah lah gitu. Berangkat dari Madinah, dari Mekahnya pun berangkat dengan pasukan yang dominannya orang Arab. Kemudian karena markasnya di Palestina, bergabunglah pasukan kaum muslimin Palestina. Tapi pasukan paling andalannya adalah justru dari Khurasan. Yang membuat pasukan Imam Mahdi itu jadi kuat banget adalah pasukan dari Khurasan. Khurasan itu mana? Nih Khurasan. Khurasan itu luas Pak. Ini yang dimerahin. Di sini ada Afghanistan, ada Tajikistan, ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, dan sebagian kecil Iran Timur, dan sebagian kecil Pakistan Utara. Itulah Khurasan di masa lalu. Gitu. Tapi saya lihat di Google Map yang disebut Khurasan tuh sekarang cuman ada satu tuh di Afghanistan. Ya. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Iran, Pakistan sudah tidak merasa lagi sebagai Khurasan. Sekarang yang dikenal sebagai Khurasan itu adalah Afghanistan. Dan memang para ulama sudah beberapa dekade meyakini bahwa pasukan Panji Hitam, dalam bahasa Arabnya Ashabu Royatis Sud. Ya. Ini hadisnya nih. Kata Rasulullah, Sahihain, Imam Al-Hakim, ya, nama kitabnya Mustadrak ala Sahihain.
Mengatakan Rasul bersabda, idza ra'aitum ar-rayatis sud, kalau kalian telah menyaksikan pasukan berbendera hitam, kharajat min kibali Khurasan, yang muncul dari Khurasan, fa'atuha walau habwan, datangilah pasukan itu dan bergabunglah meskipun merangkak. Ya. Bergabunglah dengan pasukan itu meskipun untuk pergi dari negerimu, bergabung dengan pasukan itu, kamu pergi sambil merangkak gitu. Jadi diperintahkan untuk berjuang bergabung dengan pasukan tersebut. Kenapa? Fa inna fiha, karena di pasukan itulah Khalifatullahil Mahdi. Di pasukan itulah ada Khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Ya, jadi pasukan ini berangkat ke Palestina untuk bergabung dengan Imam Mahdi. Para ulama meyakini bahwa beberapa dekade ini meyakini bahwa pasukan ini adalah Afghanistan. Karena Rasul memuji pasukan ini sangat tangguh, dan dari Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, ya Iran, ya baru sekarang Iran itu dipuji tangguh ya. Yang paling tangguh Afghanistan. Kenapa? Pernah digempur sama Soviet, ya. Pernah digempur sama Amerika. Dua-duanya nggak tahan. Akhirnya sekarang merdeka Afghanistan. Dua negara adidaya pernah kocar-kacir ya sama Afghanistan itu. Itulah ya, ditambah lagi yang merasa sebagai Khurasan sekarang adalah Afghanistan. Sehingga Google Map pun mengkonfirmasi Khurasannya ada di Afghanistan. Maka lihat mereka akan berangkat dari Afghanistan tuh Pak, ke arah Palestina, melintasi berapa negara nih kalau diambil tarik lurus. Melintasi Iran, melintasi Irak, melintasi Jordan Pak. Pasukan Afghanistan itu. Dan di hadis yang lain dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi pasukan ini untuk bergerak sampai nyampe di Palestina. Saking dahsyatnya nih pasukannya. Entah tahun berapa nanti akan terjadi ini ya. Inilah yang terjadi Pak. Yang ke-8, saya lanjutkan sedikit ya, masih ada nih. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan sebuah tombak di sebuah kota Palestina. Di kota di Palestina yaitu Babul Lud. Saya lanjutkan cerita tadi ya, Sahihul Jami 7875. Ketika Nabi Isa sudah hadap-hadapan dengan Dajjal, apa yang terjadi? Lihat di baris ketiga di bawah tuh. Dabba kama yadubul milah filma. Dajjal itu ketika gerbang dibuka langsung bertatapan dengan Nabi Isa. Dajjal yang tubuhnya besar, kekar, punya kemampuan yang macam-macam, kesaktiannya tuh Dajjal tuh ya. Sampai para ulama meyakini Pak, seandainya seluruh tukang sihir sepanjang zaman di muka bumi digabungin kesaktiannya, gak akan ada seujung kukunya Dajjal. Dajjal itu bisa nurunin hujan. Ya. Dajjal itu bisa bikin pohon-pohonan gak tumbuh. Dajjal bisa belah manusia jadi dua, kemudian ditempelin lagi, hidup lagi. Itu mirip-mirip mukjizat itu ya, Dajjal itu. Tapi bukan mukjizat. Bukan sihir pula. Apa itu namanya? Kemampuan luar biasa kalau terjadi pada seorang nabi itu namanya mukjizat. Kemampuan atau kejadian luar biasa kalau ada pada seorang orang yang sangat soleh itu namanya karomah. Kemampuan luar biasa kalau dimiliki seorang seorang dukun itu namanya sihir. Dajjal itu nabi bukan, orang soleh bukan, dukun pun bukan. Kenapa? Karena tidak diceritakan dukun dia. Tukang sihir bukan juga. Apa namanya? Kemampuan luar biasa pada Dajjal. Maka para ulama menyebutnya istidraj saja gitu. Ya, istidraj. Karunia Allah diberikan kepada orang yang berlimpah kemaksiatannya gitu. Istidraj ya. Sebagai ujian bagi umat akhir zaman ya. Dajjal ketika bertatapan dengan Nabi Isa, tubuhnya meleleh Bu. Dabba. Kama yadubul milah filma. Tubuhnya meleleh seperti garam dicelup air. Betul-betul dalam artian sesungguhnya itu kulitnya meleleh. Dagingnya meleleh. Berjatuhan ke bawah gitu. Tapi karena memang fisiknya sekuat itu, Dajjal itu. Dalam keadaan tubuhnya meleleh, yantoliku hariban. Itu artinya apa? Dajjal itu masih sanggup melarikan diri Bu. Dikejar sama Nabi Isa. Terkejar di sebuah kota namanya dimerahin Babuluddin. Bablud.
Asyarki sebelah timur. Bablud sebelah timur. Fayaktuluhu dibunuhlah dia sama Nabi Isa dengan tombak sampai tembus dari punggung ke perut. Tembus. Tombaknya dicabut lagi. Kemudian Nabi Isa dengan naik kuda mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Dajjal sudah aku bunuh gitu. Ketika Dajjal sudah terbunuh maka Yahudi kocar kacir semua. Ditumpaslah Yahudi sampai habis itu. Ya. Di hadis ini lanjutannya hadis ini tuh. Ini Bu, Bablud itu. Lihat dari Yerusalem. Ya. Ini bisa dari Yerusalem. Ini ke arah sini. Ini tulisannya apa? Bab Lud. Bab Lud. Berapa kilometer jauhnya Bu? Dalam keadaan tubuh meleleh, berjatuhan kulit dan dagingnya. Berapa? Seandainya dibiarkan, di hadis lain dikatakan seandainya dibiarkan pun dia akan mati sendiri. Ya. Tapi Nabi Isa sudah kadung emosi ya, marah dia. Nabi Isa itu memang ditugaskan untuk ngebunuh lagi. Ngebunuh Dajjal, dikejar, dibunuh pula. Bab Elud. Berapa kilometer itu garis itu? Sekitar 22 kilometer. Coba ya dalam tubuh meleleh begitu masih bisa lari 22 kilometer. Betapa kuatnya fisiknya Dajjal itu. Dan uniknya inilah Babulud itu, kota Babulud. Salah satu penampakan di kota Bab Lud. Ibu lihat ini. Ini tuh apa ini? Ini tuh bangunan yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Tapi uniknya kalau tugu peringatan tuh biasanya kejadian di masa lalu kan. Ini mah tugu peringatan untuk sebuah kejadian di masa depan. Ini tugu peringatan bahwa Dajjal akan dibunuh di lokasi ini. Gitu. Ada tugunya ini. Dibangun di zaman Turki Utsmani. Ya. Ketika Palestina dikuasai oleh kekhalifahan Muslim. Dibangunlah tugu ini sebagai penanda bahwa Dajjal akan terbunuh di kota ini. Gitu. Bukan berarti persis di lokasi ini, bukan ya. Ini tugu peringatan bahwa Dajjal akan dibunuh di kota ini. Di Bab Lud. Dan kota ini sekarang total dikuasai Israel. Penduduknya total orang Israel. Tapi uniknya tugu ini sama tentara Israel nggak dibongkar. Dibiarin aja gitu. Tugu ini dibiarin aja. Kenapa nggak dibongkar? Mungkin memang orang Israel itu motivasinya duit sih Bu ya. Dengan adanya tugu ini, maka menarik wisatawan kaum muslimin untuk berkunjung ke sini gitu. Kemudian menjelang hari kiamat, umat Islam akan sangat banyak yang hijrah ke negeri yang dahulu menjadi tujuan hijrah Nabi Ibrahim. Yaitu Palestina. Ini belum terjadi jelas Bu. Kata Rasulullah, innahu satakunu hijratun ba'da hijrah ila muhajir Ibrahim. Menjelang hari kiamat akan berbondong-bondong umat Islam hijrah dari berbagai negeri. Hijrah ke mana? Ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Ya. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim ya Palestina, Bu. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim Palestina. Saking banyaknya umat Islam di akhir zaman pindah ke Palestina. Sampai tanah di Palestina mahal sekali. Di hadis kedua, apa kalimatnya di hadis kedua? Terjemahnya tuh gini. Wala qaidi sautin au qausin haitsu yara minhu baital maqdis khairun au ahabbu ilahi minad dunya jami'an. Ya, saking banyaknya umat Islam pengen tinggal di sekitar Masjidil Aqsa sampai Pak harga tanah gitu ya. Di sekitar Masjidil Aqsa, di tempat di mana Masjidil Aqsa masih kelihatan. Sebesar busur panah saja lebih mahal dibanding seluruh dunia. Katanya gitu Pak. Lebih mahal dibanding gabungan tanah seluruh dunia. Sampai begitu ilustrasi Rasul. Saking berebutnya orang ingin tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Sudah terjadikah? Belum Pak. Sekarang ini belum kelihatan ada pergerakan kaum muslimin dari berbagai negeri ingin pindah tempat tinggal ke sekitar Masjidil Aqsa. Belum. Kenapa itu? Para ulama menjelaskan hijrah berbondong-bondong kaum muslimin dari negerinya ke Masjidil Aqsa ada dua penjelasan. Pertama, karena makin ke akhir zaman media sosial makin dahsyat, hadis-hadis sahih makin tersebar, umat Islam makin paham bahwa
negeri paling berkah, negeri paling mulia adalah Palestina. Ditambah lagi makin akhir zaman seluruh negeri di muka bumi makin kacau, makin banyak kriminalitas, kezaliman, kesesatan. Sampai orang berzina di pinggir jalan raya di hadis. Kelakuan orang sudah gak ada ubahnya dengan monyet dan babi. Maka kaum muslimin yang soleh-soleh gak tahan tinggal di negeri masing-masing. Dan negeri yang masih sangat memegang ajaran Islam hanya Palestina. Maka pada hijrah ke sana. Dan ini belum terjadi. Belum terjadi. Sekarang boro-boro pindah rumah ke sana. Ya, diajak berkunjung ke sana beberapa hari aja pada takut ke sana. Ya, belum terjadi. Ini mah rute Nabi Ibrahim hijrah. Nabi Ibrahim itu Irak ya, Babilonia Irak. Nabi Ibrahim dengan istrinya Bunda Sarah hijrahnya ke Palestina. Ya, nanti umat Islam akan berbondong-bondong ke sini. 10, dikit lagi ya, mudah-mudahan selesai lah. 5 menit, 10 menit lagi. Pasukan Yajuj Majuj, gini Pak. Dan juga ada kemungkinan juga umat Islam itu mulai berbondong-bondong pindah itu setelah Yahudi ditumpas. Kemudian Imam Mahdi selama 3 tahun jadi khalifah. Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa jadi khalifah. Maka negeri paling makmur, paling aman, paling damai adalah Palestina. Umat Islam pada pindah ke sana gitu. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian muncullah malapetaka terakhir. Yaitu munculnya Yajuj Majuj. Pasukan Yajuj Majuj dalam perjalanan mereka akan lewat di sebuah danau sangat luas dan dalam. Mereka minum airnya sampai habis. Danaunya tadi sama. Danau disebut adalah Tobariyah. Danau Tobariyah. Ini hadisnya. Yajuj Majuj akan lewat di danau Tobariyah. Payas 1000 nama fiha. Minum airnya sampai habis. Sampai pasukan Yajuj Majuj yang di ujung belakang tidak kebagian air. Coba. Ini menunjukkan, ini danaunya kan Pak, lihat kebayang gak Pak waktu kemarin lewat kami ke sini, saya nanya ke guide, Pak bisa prediksi nggak berapa juta orang bisa minum air danau ini sampai habis? Guide-nya geleng-geleng. Kayaknya sih diminum 2 miliar orang juga nggak habis nih airnya, katanya gitu kata guide. Segini habis diminum. Ya, itu menunjukkan kebenaran hadis Rasul di Ibnu Majah bahwa ketika Yajuj Majuj nanti muncul, makanya Yajuj Majuj itu gak bisa dilawan. Umat Islam itu tidak diperintahkan melawan Pak. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menghindar, berlindung saja. Di Bukit Tursina dan di Komplek Masjidil Aqsa. Kenapa? Gak mungkin dilawan. Badannya lebih besar, lebih kuat, sadis pula. Kemudian jumlahnya kebanyakan untuk dilawan. Jumlah Yajuj Majuj nanti di akhir zaman 9 kali lipatnya jumlah seluruh manusia lain di muka bumi. Rasul mengilustrasikan di hadis Ibnu Majah, seandainya manusia di masa Yajuj Majuj muncul, manusia itu kalau diibaratkan 10, 9-nya Yajuj Majuj. 1 yang bukan Yajuj Majuj. Saking banyaknya sampai minum air danau ini sampai habis. Jadi danau ini ada 2 kali habis. Menjelang munculnya Dajjal, habis. Dajjal pun muncul. Setelah Dajjal dibunuh, pasukan Yahudi ditumpas semua, penuh lagi. Muncul Yajuj Majuj, habis lagi. Kenapa? Diminum sama Yajuj Majuj sampai habis ini. Ya. Inilah Danau Tobariyah. Ya, ada 2 kejadian penting di sini. Kemudian setelah merasa telah membantai seluruh manusia di muka bumi, Yajuj Majuj akan menyerang penghuni langit. Di atas puncak Jabal Khumar, Bukit Khumar, yang terletak di Palestina. Jadi hadis ini tuh ceritanya si Yajuj Majuj itu Pak habis minum air danau sampai habis begitu. Bergerak ke sebuah bukit, gunung namanya Gunung Khumar. Gunung Khumar, nanti di petanya itu disebutnya Karmel, Khumar. Yajuj Majuj naik ke gunung dengan rajanya. Di atas gunung itu rajanya bilang, kita sudah membantai penduduk bumi, mari kita bantai penduduk langit, katanya gitu. Maka mereka arahkan panahnya ke langit. Maka panahnya dilesatkan ke langit, entah berapa juta panah itu melesat ke langit. Oleh Allah ditipu ya, panahnya turun lagi ke bawah tapi sudah berlumur darah. Maka ketika panahnya pada jatuh lagi, sudah berlumur darah, maka
Yajuj Majuj pada kegirangan, pada teriak-teriak gembira bahwa mereka sudah berhasil membantai penduduk langit. Padahal enggak itu ya. Inilah Jabal Humr itu. Dari Tiberias, dari Danau Tobariah Tiberias bergerak ke Mount Carmel. Jabal Humr. Ini ke sini ya. Kalau di peta itu ada nama lain ini. Sea of Galilea. Ini Danau Galilea. Tapi lebih dikenal dengan Tiberias ya. Mengarah ke sini, naik ke puncak gunung ini. Ini gunungnya. Ya. Mereka Yajuj Majuj naik ke gunung ini. Mengarahkan panah ke arah langit untuk menembak malaikat gitu, penduduk langit. Walau alam tafsirnya apa, tapi kejadiannya seperti itu. Kemudian pasukan kaum muslimin akan bertahan dari gempuran pasukan Yajuj Majuj di komplek Baitul Maqdis di Palestina. Jadi komplek Masjidil Aqsa itu luar biasa ya. Kaum muslimin bertahan dari gempuran Dajjal di Masjidil Aqsa. Ya, di Yerusalem kemudian mundur ke Masjidil Aqsa. Kaum muslimin bertahan dari gempuran Yajuj Majuj juga di Yerusalem. Kemudian mundur ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika Yajuj Majuj muncul, Imam Mahdi sudah wafat. Yang memimpin kaum muslimin menghindar dan berlindung dari gempuran Yajuj Majuj adalah Nabi Isa. Imam Mahdinya sudah tidak ada. Imam Mahdi hanya memimpin 3 tahun. Sedangkan Nabi Isa 40 tahun. Ya. Cukup lama juga memimpin kaum muslimin. Inilah ya. Jadi pergerakannya gini. Yajuj Majuj itu dari Danau Tobaria bergerak ke Gunung Khomer, Gunung Karmel. Kemudian bergerak ke menyerbu kaum muslimin yang sedang ada di Yerusalem. Pusat kaum muslimin, pusat pemerintahan kaum muslimin seluruh dunia memang adanya di Masjidil Aqsa. Nabi Isa itu memimpin kaum muslimin, lokasi pemerintahannya ada di Palestina, di Yerusalem, di Masjidil Aqsa. 2 lagi. Ini mah sudah kiamatnya sudah terjadi, Bu. Setelah meniup sangkakala untuk kedua kalinya, setelah malaikat Israfil, nggak kesebut malaikat Israfilnya ya. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya, ada malaikat lain nih, diperintah Allah untuk berteriak. Tadi yang ayatnya di awal, Bu. Ada malaikat Allah yang diperintahkan berteriak, memerintahkan seluruh makhluk hidup yang sudah mati untuk bangkit kembali. Malaikat ini berteriak sambil berdiri di batu Baitul Maqdis. Batu Baitul Maqdis itu yang diinjak Rasul ketika mau Mi'raj itu. Masih ingat gak waktu itu ya? Yang ada di masjid yang kubahnya kuning ya, itu. Inilah yang dimaksud. Ingatlah, dengarlah suatu hari, yaitu hari kiamat. Ketika ada sosok yang berteriak, yaitu malaikat. Mim makanin qarib, dari tempat yang dekat, yaitu Masjidil Aqsa, Pak. Ya. Yaitu ketika mereka mendengar teriakan. Teriakannya apa? Ini teriakannya, Pak. Ini malaikat ini tafsirnya dari Ibnu Katsir. Malaikatnya akan berteriak, ayyatuhal idhamul baliyah wal awsalul mutaqatti'ah innallaha ya'murukum an tajtami'na li faslil qada. Jadi malaikat Israfil setelah niup trompet yang kedua kali, yang pertama kan hancur alam semesta, yang kedua kali bangkit. Tapi enggak langsung bangkit, Bu. Setelah trompet yang kedua dibunyikan, ada malaikat yang sudah berdiri di batu Mi'raj, yang suka disebut juga batu Baitul Maqdis. Malaikatnya berteriak, wahai seluruh tulang yang sudah remuk, wahai seluruh otot yang sudah putus, wahai seluruh daging yang sudah busuk, kalian diperintahkan Allah untuk bangkit menghadapi pengadilan. Gitu. Bangkitlah itu. Coba itu peristiwa hari kiamat terjadi di Palestina. Maka bangkitlah seluruhnya dari kuburan. Inilah batunya, saya lihatin lagi ya. Batu Mi'raj atau disebut batu Baitul Maqdis. Ya. Disebut batu Mi'raj karena Rasul dari sini berdirinya. Naik buruk kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dan di batu inilah sosok malaikat yang akan berteriak itu. Ya. Berteriak membangunkan seluruh makhluk yang sudah mati. Atas izin dan perintah dari Allah. Batu ini ada di bawah kubah ini. Ya. Betapa itu batu luar biasa ya. Maka umat Islam berkunjung ke sini banyak banget. Dari Turki banyak banget ke sini. Dari Jordan ya. Dari Mesir juga.
Sedikit tapi dari Mesir mah banyak yang dihambat. Katanya banyak yang gak boleh sama Israel orang Mesir. Terakhir, setelah dibangkitkan di hari kiamat, seluruh makhluk akan digiring ke mahsyar. Kan gitu kan? Pusat lokasi mahsyar itu Baitul Maqdis juga Palestina. Mahsyar itu bukan di alam lain Bu. Di muka bumi juga. Titik tengahnya atau pusatnya lokasi mahsyar itu di Masjidil Aqsa di Palestina. Gitu. Ini dalilnya. Rasul ditanya, "Abtina fi Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Yerusalem. Ya. Faqal, maka Rasul menjawab, "Ardul mahsyar." Baitul Maqdis itu tanah mahsyar. Umat Islam dari kuburnya masing-masing di berbagai negeri, di berbagai wilayah di muka bumi akan digiring semua ke arah situ. Gitu. Inilah makanya, ini terakhir Pak, foto terakhir. Bapak lihat nggak ini? Ini apa tuh? Di tengah-tengah ada kubah kuning kelihatan nggak? Itu Masjidil Aqsa Pak. Itu Masjidil Aqsa yang di tengah-tengah kubah kuning Masjidil Aqsa. Ini pemandangannya dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Orang Israel menyebutnya Bukit Zion. Kita menyebutnya Bukit Zaitun. Kelihatan itu Masjidil Aqsa. Nah ini yang kotak-kotak apa Bu? Ibu lihat nggak? Ini yang kotak-kotak apa nih? Bukan gedung, ya bukan rumah. Yang kotak-kotak ini kuburan. Inilah kuburan termewah di muka bumi. Tidak ada kuburan yang lebih mahal dibanding di muka bumi kecuali kuburan ini. Melebihi kuburan ini. 1 meternya harganya, ya 1 meternya 3,5 miliar. Itu ketika saya berkunjung ke sana. Entah sekarang dolar udah naik ya. 1 meter 3,5 miliar. Kuburan berapa meter coba? Ya. Kuburan mewah makan nggak cukup 2 meter ya. 1 meternya 3,5 miliar. Kuburan paling mahal. Siapa yang dikubur di sini? Tokoh-tokoh Yahudi paling terkemuka, paling tinggi kederajatnya gitu ya. Baik itu tokoh konglomeratnya, tokoh politisinya, tokoh agamawannya dikuburkan di sini. Ya, dari zaman ke zaman. Tapi di sini ada kuburan Nabi Zakaria juga. Ya. Kenapa? Saya tanya ke guide waktu itu. Dan saya sudah cek juga ke Google, ke Meta, bener ya. Saya tanya ke guide. Guide kan nunjukin, "Ustadz ini tahu gak katanya ini kuburan siapa?" Siapa itu? Sampai di samping, di dekat dari Masjidil Aqsa situ. Ini kuburan tokoh-tokoh Yahudi paling terpandang, paling terkemuka, paling kaya. Paling tinggi kekuasaannya sepanjang zaman dikuburkan di sini. Tokoh-tokoh organisasi rahasia Yahudi, Kabalah, Illuminati, Premason, banyak yang di sini. Saya tanya ke guide, kenapa tokoh-tokoh Yahudi berebut dikubur di sini? Maka si guide-nya bilang, memang Ustadz belum tahu katanya. Saya belum tahu. Kenapa? Karena katanya tokoh-tokoh Yahudi itu juga tahu Ustadz katanya. Mahsyar itu di Masjidil Aqsa gitu. Maka mereka pengen dikubur di sini biar apa? Biar nanti kalau bangkit nggak jauh-jauh amat digiringnya, sana gitu Bu. Kalau bangkit mereka paling duluan datang ke mahsyar katanya gitu. Kirain teh bercanda, bener ternyata itu keyakinan beredar di kalangan Yahudi. Berarti Yahudi itu diam-diam suka nyontekin hadis-hadis kita gitu Bu. Apa buktinya? Itu tentang bahwa Yahudi akan dikejar-kejar, sembunyi di batu, sembunyi di pohon. Hanya pohon, semua yang dipakai sembunyi sama Yahudi akan ngomong, hanya gorkod yang tidak ngomong. Di sana semua rumah Yahudi ada pohon gorkodnya gitu. Itu tandanya mereka itu tahu hadis-hadis kita nyontek juga ya. Ini selesai Bu ya. Apa namanya? Judulnya Palestina negeri akhir zaman. Duh Bu, ada yang tanya nggak? Jelas nggak apa yang saya paparkan? Silakan. Kalau tadi diceritakan bahwa Dajjal diikat. Ikat rantai. Yang ikat siapa? Malaikat Pak. Malaikat yang ikat. Ya, malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menangkap Dajjal di suatu tempat. Kemudian dibawa ke gua itu diikat. Dan ikatannya tidak mungkin bisa lepas kecuali sudah diizinkan oleh Allah gitu. Ada di hadisnya. Ya. Nggak mungkin manusia Pak, nggak bakal ada yang sanggup. Ya. Duh. Ada lagi ibu-ibu jelas nggak? Silakan. Orang tanya itu, ini ibu-ibu apa santri? Hah? Dari mana? Oh dari Qatar, jauh amat ya. Tuh
ya itu mah isu-isu aja lah. Banyak yang klaim sih katanya di Kazakhstan, katanya di Mongol gitu. Nggak ketemu, itu juga termasuk hal yang gaib ya, wallahu alam. Padahal kan sebanyak itu gitu ya, 9 kali lipatnya jumlah manusia di muka bumi. Mereka sekarang ada di mana gitu. Nah itulah wallahu alam. Di hadis dikatakan di saat kemunculannya Yajuj Majuj nanti mereka turun dari gunung-gunung, mereka naik dari lembah-lembah. Sekarang mereka ada di mana gitu itu. Wallahu alam ya. Tidak semua informasi Islam itu bisa diungkap ya. Sampai sekarang nggak ketemu. Ada yang bilang tembok Cina, ya tembok yang dibikin Iskandar Zulkarnain ya, ngepung Dajjal itu tembok mana itu gitu. Tembok Cina kah gitu? Nggak cocok, tembok Cina dari batu bata. Tembok Yajuj Majuj dari besi, dicor besi gitu. Temboknya aja belum ketemu, apalagi Yajuj Majujnya. Ya, ada yang bilang di Kazakhstan, ada yang bilang di Mongol. Walau alam, ada di mana ya? Belum ada yang pasti. Ya, dan sepertinya tidak akan ketemu sampai akhir zaman juga. Ya, saya sudah tonton YouTube-nya itu, ternyata semuanya juga dugaan aja itu ya. Iya, silakan. Tadi yang di Isfahan tadi, Mm-mm. Yahudi di Isfahan. Yang saya dengar itu kalau di Isfahan ini apakah memang Yahudi yang asli, sementara yang sekarang di Israel adalah Zionis itu berbeda? Yahudi palsu. Iya, sekarang ada analisis kayak gitu. Secara DNA-nya ternyata katanya si Netanyahu dan tentara IDF dan semua yang bercokol di Palestina sekarang itu bukan Yahudi gitu. Dari DNA-nya tidak ada Yahudinya gitu. Ya ini walau alam ya. Ternyata katanya mereka itu lebih cocok dengan DNA Yajuj Majuj. Jadi si Netanyahu itu Yajuj Majuj gitu. Analisis berkembang sekarang dari DNA gitu ya. Karena DNA berbagai bangsa itu kan sudah bisa dianalisis ya gitu. Yang asli itu ya itu yang di Isfahan itu Pak. Yang di Isfahan itu ya. Jadi si Netanyahu dan semua dari Polandia asal usulnya itu kan yang dibantai sama Hitler itu. Kemudian pada hijrah ke Palestina. Itu tuh hanya sekian persen, sedikit sekali DNA Yahudinya gitu. Kebanyakan DNA-nya tuh nyambungnya dengan bangsa di sekitar Mongolia dan itu yang paling diyakini sebagai Yajuj Majuj. Tapi ini juga nggak masuk soalnya Yajuj Majuj mah nanti keluar di akhir zaman. Turun dari lembah, naik dari lembah, turun dari gunung. Ini pada enggak tuh. Enggak dari lembah, enggak dari gunung kan gitu. Dan juga yang bikin tidak cocok itu ketika Yajuj Majuj nanti muncul, Allah mengatakan innahum qaumun la yudana lakum biqitalihim. Mereka ini kaum yang tidak mungkin dilawan di medan perang. Maka nggak usah dilawan di medan perang, berlindung saja gitu. Sedangkan Netanyahu dan pasukan Israel bisa dilawan kan gitu. Kaum muslimin bisa melawannya gitu. Berarti nggak cocok ya, bukan. Itu Pak ya. Itu saja saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Oh iya, coba satu lagi. Ya. Berdonasi. Doa, donasi Bu ya. Berdoa, jangan cuma berdoa, berdonasi. Berkirim sedekah ke sana ya. Dibantu dengan harta kita. Kalaupun kita kan 3 seharusnya Maya. Doa, berkirim harta ke sana untuk bekal makanan orang-orang yang kelaparan di sana. Untuk obat-obatan orang yang terluka di sana gitu ya. Juga untuk membangun bangunan-bangunan yang hancur. Ya. Yang paling dahsyatnya adalah kewajiban kita itu adalah berjihad. Ya. Bagi yang mampu untuk berperang, berjihad, gabung ke sana. Ya. Perang kalau sanggup. Kalau kita punya skill perang maya. Sebenarnya yang relawan-relawan yang berangkat menembus ke sana tanpa senjata, tanpa apapun itu
Sebenarnya mah saya teh kurang setuju Pak. Kenapa? Karena kan tidak boleh wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membawa diri kepada kebinasaan gitu. Jangan membahayakan diri gitu ke sana. Nggak bawa senjata, apalagi perempuan. Perempuan mas saya makin nggak setuju. Akhirnya diperkosa kan di sana sama tentara-tentara Israel. Bahwa ya kalau mau kayak gitu yang laki-laki aja gitu. Jangan bawa perempuan. Tapi ternyata yang jadi korban pemerkosaan tuh kebanyakan relawan-relawan perempuan yang nembus ke sana tanpa senjata, tanpa perlawanan. Itu dari orang-orang non-muslim, ya dari orang-orang non-muslim. Ya. Akhirnya mereka jadi korban pemerkosaan beramai-ramai sama tentara Israel kan. Jadinya teh sedih ya gitu. Jadi solusinya mah kalau jihad itu umat Islam harus bersatu padu ya. Bersatu padu berkirim tentara ke sana gitu. Bukan sipil yang dikirim tentara gitu ke sana itu. Itu Pak ya. Tuh kalau kita doa saja enggak, donasi enggak gitu ya. Apalagi berangkat juga enggak berperang. Di akhirat itu dihisab kita itu Bu. Dihisab kalau tidak ada peran sama sekali. Membantu saudara-saudara kita di sana itu. Itu saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjut ngaji lagi ini ke Serang ya. Tapi ngajinya rada digeser ke jam 9. Jadi masih cukup waktu sampai 6:30 nih. Gak pernah ya sampai 6:30 ya. Tanggung soalnya. Ini tuh masih ada materi-materi. Baru 2 apa 3 materi nih. Saya punya beberapa materi tentang Palestina itu. Biasanya saya ceritakan sambil perjalanan ke sana gitu ya. Tapi gak ada salahnya disampaikan di masjid juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa untuk muslimin di Gaza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anjil muslimin al mustad'afina fi Gaza wa Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mujahidina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Wat'im minhumul jaw'a washki minhumul atsya washdud wat atakala adaika minal yahud wan nasara wal kufar wal musyrikin wal munafikin fi kulli makan. Allahumma fadil masjidil haram wa masjid nabawi wa masjidil aqsa wa masjidil aqsa minal yahud wan nasara wal kufar wal musyrikin wal munafikin fi kulli zaman. Allahumma fadil masjidil aqsa minal yahud wa awanihim. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.